Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang para sahabat-sahabat Kupi Dalam dimanapun berada. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, aku mau sedikit berbagi tips dan trik lagi nih ke teman-teman. Jadi penanganan hama dan penyakit ikan black molly, teman-teman. Jadi ikan black molly itu ada hamanya, kadang juga sering kena penyakit, teman-teman. Jadi itu ada 4 jenis penyakit yang biasanya menyerang ikan molly. Yang pertama itu white spot, teman-teman. White spot ini penyakit yang sering disebut juga penyakit itch. Penyakit ini disebabkan oleh parasit gitu, teman-teman. Parasit itu nyerang ikan pada bagian sirip punggung, terus sisiknya. Ikan yang terserang oleh parasit ini terlihat seperti bintik-bintik putih pada bagian sirip atau insangnya loh, teman-teman. Sirip sisik itu di badan itu dia ada kayak putih-putih. Parasit ini nih sering banget nyerang pada saat ikan mengalami stres dan pada saat daya tahan tubuhnya menurun, terutama pada suhu air rendah. Suhu air rendah itu istilahnya dingin ya, teman-teman. Suhu airnya dingin. Parasit ini menyerang secara sporadis. Penyakit ini gejalanya yang pertama banyak mengeluarkan lendir, terlihat bintik putih pada sirip kulit atau insang, sering terdapat pada permukaan air gitu. Terus yang kedua ada Gyrodactylus, merupakan protozoa yang menyerang ikan black molly pada bagian kulit, teman-teman. Ikan ini akan menggerogoti kulit sehingga terluka dan mengeluarkan darah. Dia tuh kayak sejenis white bagian ekor itu kayak kemakan jamur terus habis dulu. Kalau teman-teman pernah merhatiin ikan ya, teman-teman, tuh ikan yang terserang ini terlihat mengalami pendarahan pada tubuhnya, teman-teman. Tubuhnya itu istilahnya di bagian ekor yang biasanya sering tuh fin root apa namanya. Nah, itu gejala-gejalanya nafsu makan itu berkurang, terus badan itu ya kayak ada yang grogotin merah-merah pojok-pojok pinggir-pinggirnya itu. Penanggulangannya gampang, teman-teman, sama kayak yang penanggulangan beda sedikit sama penanggulangan yang white spot itu enak pakai garam aja, insya Allah luntur ya, teman-teman ya. Kalau nggak mau pakai garam misalkan nggak luntur ya, pakai mahkota dewa, direbus 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas itu, teman-teman. Masukkan ramuan ke dalam akuarium lalu setiap hari diganti. Nah, kalau yang ini yang badannya digerogotin, dia diberi ekstrak daun sirih. Nggak semua penyakit itu disembuhin pakai daun ketapang, teman-teman. Kadang kan penyakit ikan, kalau ikan sakit, stres, dikit-dikit kita kasihnya ketapang ya, teman-teman. Tapi sebenarnya pakai daun sirih ya, teman-teman. Sekitar tuh 20 lembar daun sirih direbus, teman-teman, dalam 3 gelas air hingga dapat 1 gelas. Jadi digodok itu dari 3 gelas dapat 1 gelas, teman-teman. Terus didinginkan lalu masukkan ke dalam akuarium, berikan ramuan saat air diganti. Nah, air itu diganti, terus teman-teman masukin lah itu ramuannya itu. Terus yang ketiga ada saprolegnia. Nah, saprolegnia ini tetap jamur-jamuran, teman-teman, tapi ini jamur yang tumbuh di tubuh ikan. Nah, contohnya itu ada jamur yang tumbuh ikan kayak badan itu jamuran. Nah, terus ada jamur jarum. Nah, itu jamur juga, teman-teman. Sehingga sebagian besar karena adanya luka yang terdapat pada ikan, dan luka tersebut tidak ditanggulangi sehingga tumbuhlah jamur-jamur ini. Gejalanya, ikan yang terserang akan menggesek-gesekkan tubuhnya pada benda-benda di sekitar. Terlihat tumpukan benda halus jamur yang terdapat pada bagian ikan yang sedang terluka, teman-teman. Cara pengobatannya kalau mau menggunakan kimia
perendaman dalam larutan methylene green. Nah, methylene itu ada yang methylene blue, methylene green, terus methylene yang merah itu juga ada teman-teman. Kalau mau alami diberikan daun sirih teman-teman, tetap daun sirih itu, tapi dosisnya ditambahin sekitar 20 lembar daun sirih. Tetap direbusnya 3 gelas air hingga dapat 1 gelas air. Nah, itu nanti didinginin lalu masukin ke dalam akuarium. Berikan ramuan kembali saat air diganti. Jadi ganti air itu bisa sehari sekali, bisa 2 hari sekali kalau pas ikannya lagi sakit teman-teman ya. Nah, kalau ikannya lagi sakit itu jangan dicampur sama ikan yang sehat. Ikan yang sehat nanti bakal ketularan sakit juga teman-teman. Nah, terus yang keempat ada Lirnea sp. Nah, penyakit ini merupakan jenis cacing ya teman-teman, cacing yang menyerang pada bagian kulit dan daging ikan. Lirnea ini akan menggerogoti tubuh ikan. Tubuh ikan itu hingga mengalami pendarahan dan menyebabkan luka pada tubuh ikan teman-teman. Pada tubuh ikan akan terlihat seperti benang yang menancap pada kulit ikan seperti panah yang menancap. Nah, itu yang aku sebut tadi itu kalau bahasa anak-anak yang mudah dipahami itu kutu jarum teman-teman ya. Nah, penyakitnya ini gejalanya ya teman-teman, pada tubuh terlihat seperti cacing, tapi bukan cacing, itu kayak jarum keras dia. Ikan akan terlihat kurus. Nah, karena itu disedot darah ikan itu disedot kayak parasit tuh teman-teman. Biasanya itu gejalanya karena kolamnya kotor, airnya nggak pernah diganti, itu biasanya. Itu ikan akan terlihat pendarahan pada lensa yang terkena Lirnea. Kadang itu juga kelihatan pendarahan, kelihatan enggak juga teman-teman, nggak mesti sih. Penting kalau udah kena kayak gitu dicabut ya teman-teman. Kalau udah kena bagian dimakan sama kutu itu tadi, cepet-cepet aja dicabut. Terus kalau ngobatinya secara kimia ya, perendaman dengan larutan NaCl 20% selama 15 menit, KMNO4 20 ppm selama 120 menit. Itu kalau secara kimia. Tapi kalau secara alamiah, gunain mahkota dewa dengan dosis 50 iris atau direbus dengan 3 gelas air 600 cc sampai tersisa 1 gelas. Masukkan ramuan ke dalam akuarium, lakukan setiap air diganti teman-teman. Nah, terus yang terakhir nih, yang kelima, itu ada penyakit Argulus. Argulus ini merupakan kutu ya teman-teman. Panggah penyakitnya itu kutu ikan yang merugikan bagi ikan. Kutu ikan ini akan menghisap darah ikan yang menggunakan ikan sebagai induk dari telur-telurnya. Akan tetapi ya teman-teman, penyakit ini jarang menyerang ikan yang dipelihara di akuarium. Akan tetapi pemeliharaan di bak atau kolam, nah kayak gini ini biasanya sering banget kena nih teman-teman. Gejalanya tuh penyakit kulit yang insangnya tanpa ada kutu yang menempel kuat. Itu tuh kayak kayak kutu batu. Nah, kalau teman-teman tahu kutu batu ya, nanti searching aja, soalnya nggak ada contohnya aku ya. Kutu batu panggah ya, kelihatan pendarahan gitu, terus pada perut terdapat bercak-bercak merah, itu biasanya kutu batu itu nyerangnya kayak gitu dia. Nah, itu perendaman, misalkan 1 kolam kena, kasih aja garam dapur sebanyak 10-15 kg per meter kubik ya teman-teman. Segini nih kasih 3 kilo gitu, insya Allah sembuh. Itu kalau pakai kimiawi ya. Kalau mau alami ya pakai cangkang mahkota dewa lagi tetepan. Nah, oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian ya video kali ini, udah kebanyakan nih 10 menit. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye bye.